Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para jamaah rahmakumullah, dalam melaksanakan syariat, kewajiban kita memenuhi perintah. Apa yang diperintahkan Nabi kita turuti, itu benar. Terlepas hakikatnya secara hakiki, benar apa salah, itu enggak urusan kita. Apapun yang dituntunkan Nabi kita ikuti, itu benar. Hakikatnya ya apa, bukan kewajiban kita. Sampean diperintahkan ikhtiar ijtihad menghadap kiblat. Sudah memandang matahari dan pengalaman matahari itu kalau bulan Juli biasanya arahnya agak ke utara sekian derajat. Nanu zaman juga tahu Malang ini kiblatnya kira-kira 21 derajat ke utara. Zaman sudah sesuai dengan tuntunan syarak seperti itu, terlepas pas Ka'bah atau ke ngaloren titik atau ke ngidulen titik, itu tetap sah. Kita tidak dituntut secara hakiki harus pas. Mboten boro-rawuh. Yang penting penuhi perintah selesai. Sampean melihat ini secara zahir suci dan secara zahir enggak ono enggak ono pipis, salat sudah. Perkara pada hakikatnya dulu setahun yang lalu pernah diuyui cecek misalnya dan titik sujudmu najis, itu kita enggak tahu, dan salatmu ya tetap sah. Paham napa mboten iki? Orang tidak dituntut mencapai kebenaran secara hakiki. Yang penting prosedur syarak sudah dilewati, ya sudah sah. Ada peristiwa tsunami, lalu ribuan orang mati, kemudian ada beberapa bayi terselamatkan. Nah, bayi itu diupeni panti. Setelah gede, panti ini enggak tahu juga bayi ini dengan ini famili apa enggak, ini dengan ini sepupu apa enggak, ini dengan ini masih mahram apa enggak, ini dengan ini keponakan apa enggak. Ya sama-sama enggak tahu, yang namanya juga kena tsunami. Nanya siapa ya enggak tahu. Dan sudah ikhtiar, ini dilihat karakternya, dilihat warna kulitnya, dilihat wajahnya, koyoke duduk dulur iki. Oke lah, kadek podo senenge dinikahne. Lo tiba nurut Gusti Allah itu ponaan misalnya. Ya kita enggak dosa sudah. Wong namanya juga enggak tahu. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Panjenengan nedo sudah sesuai dengan prosedur syarak. Beli bakso, cari penjual yang menurut sampean dia rajin sholat. Ya sudah hati-hati nyari penjual yang rajin sholat. Setahu sampean dia juga orang yang hati-hati soal halal haram. Ternyata sampean atau tukang baksonya juga enggak tahu. Pas ngiling daging di pasar, lah tiba-tiba mesin gilingnya baru dipakai ngiling daging babi. Saya sama-sama enggak tahunya. Sampean pun mboten dosa, karena sudah hati-hati mengikuti prosedur syarak.
Kecuali kalau zaman sembrono, wis ngerti penjual Hindu tetap beli aja. Wis ngerti penjual nyuwun sewu, enggak hati-hati tentang hukum. Kadang juga membeli babi, kamu membeli juga. Ini sampean salah kalau begini. Tapi kalau sudah hati-hati ternyata keliru, ya kita mboten salah. Kewajiban kita itu memenuhi perintah syariat. Dalam hal kapan puasa, dalam hal kapan menetapkan 1 Syawal, ikuti perintah syariat. Apa? Pakai ru'yat. Kalau ru'yat gagal, maka Sya'bannya genapkan 30. Tadi siang Sya'bannya 29. Sekarang ini 29 malam 30 Sya'ban. Besok itu 30 Sya'ban. Kalau sore ini semua laporan hisab di semua titik, kok hisab ru'yat, nggak ada yang berhasil sesuai dengan perintah hadis Bukhari Muslim. Kalau kamu nggak berhasil meru'yat, maka genapkan Sya'bannya 30 hari. Lalu kita belum tarawih malam ini, belum puasa besok, mengikuti perintah syariat hadis Bukhari Muslim itu. Kita baru tarawih besok, baru puasa Kamis. Andai hakikatnya besok itu sudah Ramadan dan kamu nggak puasa, kamu nggak salah, kamu nggak dosa, karena kita hanya dituntut ikuti perintah syariat. Hakikatnya kayak apa? Nggak harus sampai hakikat. Paham betul ngerti ini? Jadi ojo didik iki hisab iku wis, hakikat itu wis, ikuti prosedur syariat. Udah. Pokok ikuti prosedur syariat, benar ya sah. Andai hakikatnya gak benar pun ya tetap sah. Kewajiban kita itu ngikuti perintah syariat. Bagaimana menutup aurat? Ngikuti perintah syara. Dari zaman Nabi orang begini ini sah. Zaman Nabi pakai gamis sah. Padahal hakikatnya diinteng dari bawah. Lek enggak kadoan ya akan ketoro gandul-gandul juga. Halo. Tapi yang dari dulu sejak zaman Nabi gamisan tok itu sah. Pakai jubah juga sah. Perkara jubah plus katok dia lebih sempurna. Tapi andai gamis plus sempak itu tok diinceng dari bawah pahanya kelihatan, ya tetap sah para rawuh. Nah, sekali lagi ora kudu ini ru'yat hakiki, ini tanggal hakiki, ini hisab hakiki. Ojo sing roh iku Gusti Allah. Terus metode hisab pun juga beda-beda. Ada yang takribi, ada yang tahdidi. Kadang yang takribi sudah menyatakan positif tanggal, tapi tipis 0, yang pakai emis atau apa-apa menyatakan belum positif, belum tanggal. Kalau sebut hakikatnya ini yang benar, ya nggak bisa dikatakan hakikatnya yang benar. Uang nyatanya pakai hisab lain belum tanggal kok. Nah, dari mana zaman bisa klaim ini hakikatnya yang benar? Sama-sama pakai hisab. Udah ngikut prosedur syarak mawon. Syarak perintah ru'yat ya ru'yat. Syarak perintah kalau nggak berhasil ru'yat, genapkan Sya'ban 30 hari, baru besoknya tarawih terus puasa. Udah, perkara hakikatnya sudah tanggal, ya Allah wallahu alam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Emang Jumatan. Ternyata khotibnya ini keislamannya tidak sah. Ternyata khotibnya ini imannya tidak sah. Lantaran, tapi makmumnya nggak tahu, berbau kemusyrikan keyakinannya ini. Kita makmumnya, jamaahnya, ya nggak perlu nanya, kamu ini agak musyrik apa enggak? Ya nggak usah. Si khotib, si imam yang secara zahir kita tahu dia muslim, bacaannya juga benar, gerakan fikihnya, isinya, syarat rukunnya juga benar, ya sudah, kita jadi jamaah. Perkara hakikatnya iman dia benar apa enggak bukan urusan kita. Wong didik-didik kok hakikatnya. Dereng paham gitu nih? Paham ya? Nyun sewu, zaman makmum, ternyata hakikatnya si imam itu cara mandi jinabatnya nggak sah. Ya sama-sama nggak tahu. Mungkin di sini ada ketombe agak numpuk begitu, yang itu menghalangi air mandi. Berarti air mandinya, mandi jinabatnya tidak sah. Kalau mandi jinabatnya enggak sah, dia ngimami enggak sah wong jinabat. Lah makmum itu taunya pokoknya dia ngimami dan muslim, ya kita makmum. Perkara hakikatnya dia sudah mandi apa belum, mandinya sah apa enggak, yaitu makmum enggak perlu nanya. Pun paham nomor tering nih. Ikuti yang dohir sudah, ikuti prosedur syariat sudah. Bahkan menurut kitab Fathul Mu'in, andai wis mari sholat, zaman jagongan yang kono dadak diumumne, monggo balik mana jamaah mana, enten apa iki? Aku menglulu lali durung adus dina apa dek? Niku sing wajib baleni mung imame mawon. Makmume enggak wajib baleni, karena secara zahir makmum enggak ikut salah. Karena makmum enggak perlu nanya orang ini sudah mandi jinabat apa belum. Dan justru ketika kamu nanya malah lucu, makmum rewel. Kayak apa ya pantes lho. Nyun sewu. Misalnya kayak saya putin Zuri Arab ngimami, sama takon, sama nes wudu ah. Masuk yang ngono mas, sama nes atus gede lah. Paham ya? Sami mawon. Makmum ta Masjidil Haram, ta Masjid Nabawi, imamnya langsung alhamdulillahi rabbil alamin, iku mau maca bismillah bora. Secara zahir sangat mungkin dia baca, karena ada jeda. Sebelum alhamdulillah ada jeda. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tetap boleh makmum najan gak krungu maca bismillah, sebab kita cukup husnudzon. Barangkali pas jeda meneng diluk mengulo dia maca bismillah, cukup. Dan nggak perlu sama nanya, nyun sewu neng Masjidil Haram ini soal imam fadol hal qiraatul basmalah, nggak perlu sama ngomong maca bismillah pora, makmum rewel men. Paham ya? Sampean diundang konco santri dan sampean tahu dia juga alim, ngerti caranya bersuci, ngerti caranya beli ayam secara sah. Diundang makan aja kambing, makan aja ayam yang undang teman sesama muslim, dan sampean juga tahu dia ya teman disabilillah ini. Enggak perlu sama nanya, ngapunten yi,
Tadi zaman balai pitik wis bismillah apa urung? Wong sembarang diurus lapo. Paham ya? Ini soal hari ini pakai hisab apa ru'yat, ikuti perintah syarak. Syarak nyuruh ru'yat ya kita ru'yat. Hadis Bukhari Muslim, ru'yat nggak berhasil, kata syarak suruh menggenapkan Sya'ban 30 hari, ya kita genapkan sudah. Nah, ternyata salah, bukan urusan kita. Nah, deal apa orang? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini ada yang ngikuti, sekarang sedang isbat ini, sedang diputus. Ya napa? Bukan malam ini. Malam ini kan belum tarawih toh? Karena saya baca edaran yang di PBNU itu baru sekitar Isya ini ijtima lah, yang namanya tanggal itu dari tadi siang syukur pagi sudah ijtima, sehingga sebelum maghrib posisi hilal sudah di atas ufuk, itu namanya tanggal. Mengapa maghrib? Karena dalam kalender hijriah batas pergantian hari itu maghrib, masuk malam. Sekarang ini namanya Rabu, malam Rabu. Besok jam segini namanya malam Kemis. Nah, karena pergantian hari itu malam, mulainya malam itu maghrib, maka ketika maghrib itu posisi rembulan sudah di atas ufuk, namanya tanggal. Kalau maghrib tadi belum di atas ufuk, baru jam 7 baru di atas ufuk, pas maghrib masih minus di bawah ufuk, ya namanya belum tanggal. Nah, gitu loh. Belum di atas ufuk, jangankan di ru'yat mas, di hisab aja belum ketemu, apalagi di ru'yat. Sehingga kalau Kemenang memutuskan begitu, ya maklum memang tadi siang masih minus, belum positif menurut edaran PBNU yang saya baca. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu saya badhe koreksi beberapa amalan yang keliru. Tasik wonten mawon kanca-kanca salat duduk niku namung lungguh di atas kursi alit ngoten. Lungguh mawon, rukuk sujud ing. Lah niku mboten bener para rawuh. Aman lungaken. Orang terpaksa sholat sambil duduk. Itu duduk karena apa? Bisa jadi orang terpaksa duduk karena nggak bisa berdiri. Bisa jadi orang terpaksa duduk, aslinya bisa berdiri, jalan pun bisa. Hanya karena awake lemu banget, petenge gede, dia nggak bisa sujud. Lek sujud malah numplek njungkel. Nah, orang ini yang dimaksud sholat boleh sambil duduk, untuk sujudnya saja sambil duduk. Perkara dari awal Allahu Akbar takbir, ya berdiri. Wong bisa berdiri kok, jalan pun bisa. Fatihah ya berdiri, surat ya berdiri. Rukuk nggak bisa siku begini, tapi masih bisa 45 derajat. Ya lakukan sebisanya, aja duduk. Batengnya gede nempel. Nggak apa-apa, rukuk aja begitu. Isone ngono kok. Wis nempel wetek apa?
pupune gede gini gede. Ojo lungguh, paham ya? Dan sami Allah iktidal ya berdiri, barulah dia banyak, nggak bisa sujud mas. Bobote sak kintal setengah, rong kintal gede, sujud numplek tenan. Nah itu lo terpaksa sholat sambil duduk sujudnya gitu loh. Pak Mustiran tasik sakit sujud tuh. Nah kula niku melihat beberapa masjid menyediakan kursi kecil, tiru-tiru yang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Nah tapi prakteknya keliru. Orang jamaah Turki, Iran lemu-lemu itu jalan ya sehat menuju Masjidil Haram, ngadeg ya kuat, melaku kuat. Barang sholat kok lungguh, itu lapo. Paham ya? Jadi dia mampu berdiri ya berdiri. Hanya yang enggak harus dilakukan, yang boleh duduk itu karena enggak bisa sujud terpaksa. Sujudnya sambil hanya duduk. Terus ada juga orang yang saya biasanya memberi contoh kalau sholat sunat itu mau berdiri mumet, pusing, iso ambruk, terpaksa sholatnya sambil duduk. Duduk bagi dia duduk karena nggak bisa berdiri, bukan duduk karena nggak bisa sujud. Orang ini apa yang seharusnya dilakukan sambil berdiri, karena berdiri mumet nemen, maka boleh melakukannya sambil duduk. Nanti rukuknya ya rukuk, sujudnya ya sujud. Saya memberi contoh sholatnya orang sakit, nggak bisa berdiri, mumet, hanya bisa duduk. Caranya begini, takbir, Allahu Akbar, waladdallin, amin, surat, rukuk biasa, Allahu Akbar. Upayakan wajah ini sudah lurus dengan dengkul ketika rukuk. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal, Allahu Akbar. Sujud sempurna dia bisa, wong gak kelemon kok. Allahu Akbar, duduk, sujud lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini loh duduk gantinya berdiri, dia baca Fatihah sambil duduk. Nah sholat duduk itu begitu, bukan kok lungguh kursi yang ini ora. Paham ya? Nah kiai yang karena mumet terpasang imami sambil duduk seperti yang saya contohkan tadi, itu tetap sah jadi imam. Nanti pas posisi berdiri, imamnya duduk, wong mumet, makmumnya berdiri. Allahu Akbar, imam begini, makmumnya berdiri. Allahu Akbar, makmumnya ruku, imamnya begini. Sami Allahu liman hamidah, imamnya begini, makmumnya berdiri, sujudnya sama. Nah, perkara ada orang nggak tahu mana sujudnya, mana pokoknya lungguh, itu dia nggak sah jadi imam. Paham ya? Ada yang belum ngerti? Monggo. Posisi kaki empat, kursinya itu lurus, laki-laki atau belakang? Kursi. Apa? Yang sah atau mundur belakang. Maksudnya? Kursinya itu
berdiri sejajar dengan sama yang lain. Pokoknya upayakan dengan adanya dia duduk itu ketika sama-sama berdiri itu jejer lurus dengan makmum yang lain. Nah, supaya jejer itu naruhnya kursi di mana pikiran dewe. Ya. Jadi yang diperintah lurus itu badannya orang itu, nggak harus kursinya. Paham nggih? Enten malih. Terus sholat sunat itu meskipun orang sehat boleh memang sholat sambil duduk seperti yang saya contohkan tadi. Fatihahnya saja duduk, iktidalnya duduk, sujudnya tetap sujud normal. Sholat sunat meskipun sehat boleh sambil duduk. Nek sholat fardu gelem gak gelem harus berdiri. Bahkan misalnya agak mumet, tapi ono tiang zaman rodok cekelan tiang itu malah nggak ambruk, ya upayakan tetap sholat sambil berdiri pegangan tiang. Rukuknya satu tangan nyekel dengkul, satu tangan nyekeli tiang. Jadi perintah Quran itu fattaqullah mastata'tum, takwalah kamu pada Allah, lakukan perintah selagi kamu bisa. Salahnya orang yang kayak di Masjid Nabawi itu, wong dia bisa takbiratul ihram sambil berdiri, bisa Fatihah sambil berdiri, lah kok duduk? Salah. Lakukan perintah semampumu. Selagi kamu mampu wajib melakukan, baru boleh duduk nggak berdiri karena memang tidak mampu. Nek nunggoi pasien sakit di rumah sakit, pasien itu bisa berbaring miring. Nanti wayah sholat duhur dipan sing mau ning ngene dipan adepno ngalor ngidul, terus mayite pasiennya miring begini, miring ada kiblat ben orang guling kene gandeli bantal. Wis bener, monggo Pak sholat, monggo Bu sholat fardhu zuhur, meskipun nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, bahkan bekas mek kursi sekotok nggak suci, tetap sholat. Sholat bagi orang yang nggak bisa bersuci, sholat karena darurat itu namanya sholat li hurmatil wakti. Sholat li hurmatil wakti. Usolli fardhu dhuhri hormat waktu. Allahu Akbar. Apa faedahnya? Kalau dia mati sudah nggak dosa, nggak punya utang sholat. Lawang sudah dilaksanakan perintah semampunya. Tapi kalau ternyata sehat kembali, seminggu atau berapa hari yang dilakukan tanpa bersuci, itu nanti wajib diulangi atau dikodoi. Paham ngeten iki nggih? Jadi nunggoi pasien, bapak yang sakit, mak yang sakit, ojo mung diperhatikan kesehatannya, ojo mung diupayakan warasnya. Zaman dadi anak harus juga bimbing, nuntun, ngrenahne, membantu. Ya apa bapak emak sing mau tunggu itu loh, sakit pun bisa melaksanakan sholat, sehingga kalau mati benar-benar husnul khotimah, mati nggak meninggalkan sholat gitu loh. Paham ya? Terus kalau melumah terentang atang-atang gak iso miring, maka dipane adep nong kiblat sing mau ning ngalor ngidul, adep norene dipane ngetan ngulon.
Ngitan ngulon agak menceng kanan biar kiblat. Posisi pasien melumah atang-atang. Nah biar wajahnya madhep kiblat, atang-atang begini ganjelen bantal loro. Lek ono bantal telu barang. Sehingga begini tapi wajahnya adep ke kiblat. Sampun mak monggo salat. Sholli fardhu dhuhri hormat waktu. Allahu akbar. Sakit ngeten iki nggih. Jadi enggak ada barang yang tidak bisa dilaksanakan. Lah kula mboten iso wudu, bapak kula sakit kepet, rasa wudu Mas sebisa-bisanya. Niki ra iso cewoki tambah ora usah cewoki Mas sekonae. Nah gimana? Namanya sholat dalam keadaan darurat, hormat waktu. Cuma kadang kita males niku napa. Makanya kula nyuwun kanthi saestu rumah sakit yang berlabel Islam, cek rumah sakit NU, rumah sakit Muhammadiyah atau apapun, iku aja mekur berlabel Islam tok. Masyarakat berharap bapakku tak obat neneng kono, siapa tahu juga terbimbing syariatnya, mati pun husnul khotimah. Lah ternyata podo ae karo di rumah sakit umum, gak diopeni salate. Lha apa perlune Mas ditulisi rumah sakit Islam? Apa perlune ditulisi rumah sakit syar'i? Tibake gak diurusi syariate. Halo. Idealnya jenenge rumah sakit Islam. Obat pastikan gak ada yang haram. Rumah sakit Islam Mas ini pastikan kecuali benar-benar darurat, ibu melahirkan ditangani perawat dan dokter perempuan. Ojo ke rumah sakit Islam punya yang lahirne neng lahirne lesing nangani dokter kandungan lanang Kristen pisan. Gak tepak Mas. Wong lanang nyawang konaane bojomu. Halo. Ngerti ya? Ngobok-ngobok nae bojomu non muslim pisan. Lah tulisan di rumah sakit Islam iki lak piye? Pastikan obat niki halal rumah sakit Islam Mas. Pastikan transaksi fair. Nggak ada curang, nggak ngurang-ngurangi, nggak nilep, nggak manipulasi data. Ini rumah sakit Islam Mas. Pastikan nggak ada sing lanang pasien wedok ditangani dokter lanang misalnya, mboten khusus dalam melahirkan ini. Dan nyun sewu namanya juga rumah sakit Islam, pastikan rangsum makannya halal, nyuci piringnya standar syar'i, thaharah menurut fikih, nyuci sendok suci menurut syarak, nyuci daging suci menurut syarak, sembelihannya sah menurut syarak. Rumah sakit Islam ayamnya tuku teko pasar Kebalen, ya Pak Pok ae Mas. Lah ngono lho. Sehingga ketika itu jadi pilihan umat Islam, memang benar-benar semuanya serba Islami. Dan yang enggak kalah penting, di rumah sakit lain hanya dijaga kesehatannya, di situ juga dijaga agamanya. Wayah sholat dibimbing, kiblatnya ya opo. Monggo Bu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Umi Bu. Alhamdulillah. Umi Bu. Bayari petugas yang tugasnya bimbing pasien. Sehingga harapannya di rumah sakit Islam itu mulai waras,
ataupun kalau mati husnul khotimah. Setuju sama ngeten? Rumah sakit Islam ngene kulo setuju ora? Ya pancen kudune ngene ya. Pun kembali ke laptop, carane wong sholat tapi nggak sempurna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang pulang umroh, pulang haji, pengalaman saya terbang dari sana sekitar jam 9 malam, nanti sekitar toko Kolombo atau wetane Kolombo sebelum Aceh itu diumumkan masuk waktu subuh. Wis pesawate madhep ngetan, otomatis sholatnya yang ngadep ngetan, gak iso rukuk sujud ya lungguh ning ngene kursi pesawat iku wae, ya gak iso wudu, ya gak iso tayamum. Paham dah? Orang seperti itu status sholat subuhnya hormat waktu, karena tanpa sesuci, tanpa wudu. Usolli fardhu subhi li hurmatil wakti. Jawane saya niat sholat subuh hormat waktu dalam hati. Allahu Akbar. Kalau ternyata setelah itu mati pesawatnya lugur, zaman sudah enggak punya utang sholat, enggak dosa. Tapi kalau ternyata selamat sampai Surabaya, maka di Surabaya yang harus segera saya lakukan setelah imigrasi beres, ya kan, waktu sudah longgar, barang wis ketemu, ndang nyari toilet, pipis, bersuci cewek sing suci, sarung juga suci, sempak suci, cari musola setempat, sholat subuh dikodoi. Paham ya? Kenapa wajib dikodoi? Mau teng pesawat sholatmu darurat, tanpa cewek, tanpa wudu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu namanya status sholat li hurmatil waktu, wajib diulang. Nah, sebagian ibu-ibu cek angele dibimbing, sing dikatekne glowing. Umum nih jam 5 masuk waktu subuh silahkan. Iku lho sing tangi sholat sak iso-isone, kano separuh mas. Padahal mereka wis dadi wak kaji wong pulang haji. Cara Madura sing lanang wis dadi abah, sing wedok wis dadi umi. Tapi diumumne wayah sholat subuh, sak pesawat iku sing sholat gak ono separuh, pusing. Nah begitu diumumnya setengah jam lagi akan mendarat di Surabaya, itu langsung bersolek. Padahal ya durung cewek, ya durung raup, ya durung sholat. Apa beratnya sih? Nunggu sampai turun, cewek bersih, suci, wudu, lalu sholat subuh qadha. Nah setelah itu baru bersolek lang ya. Nah sing wis kajian joko sholate ngono, apa maneh sing durung haji, apa maneh sing awam. Akhirnya ono postingan reno-reno hari ini, Sidang Isbat memutuskan Muhammadiyah terawih malam ini, puasa besok. NU terawih besok, puasa besok lusa.
Itu Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam KTP langsung riyoyo gak ada poso. Apa nih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu penyuwunan kula atas kesadaran semua. Andai ada kasus pemerintah ngumumne kapan posone beda dengan keyakinanmu, zaman yakin saiki tarawih sesuk poso, tapi pemerintah resmi mengumumkan besok tarawih, besok lusa poso. Ketika keyakinanmu beda dengan yang resmi negara, mohon perbedaan itu nggak usah ditunjukkan secara lek-lekan terang-terangan. Jadi wong ojo kemoncolen. Perkara sampean yakin saiki tarawih yakin, tapi tarawih nang omah. Untuk tarawih rame-rame bareng-bareng, ayo memulainya bareng seperti yang diumumkan oleh pemerintah. Dengan begitu, sampean iso nuruti keyakinanmu. Saiki tarawih, sesuk yo poso, dan sampean dengan begitu wong pancen enggak ketoro nemen-nemen, tetap bisa menjaga kebersamaan. Dan yang enggak kalah penting tetap menghormati pemerintah karena memang diperintah Quran ya Mas. Wa ulil amri minkum, taati ulil amri. Paham men ngeten. Besok riyoyo pemerintah ngumumne takbiran sesuk bengi, sholat ite Kamis, zaman yakin malam iki takbiran, sesuk Rebo sholat Id. Nah barangkali keyakinanmu beda dengan yang diputuskan pemerintah, nyuwun yang harus segera diurus, bereskan zakat fitrahnya, itu yang lebih wajib. Paham nggih? Lalu perkara sesuk sama niki nggak poso sakarepmu, pancen yakin wis tanggal 1 Syawal, tapi gak usah kondo pengumuman aku saiki ra poso iki lho delok mangan aku, nggak perlu ngono kuwi. Nah rame-rame takbirane bareng-bareng seperti yang diumumkan pemerintah. Rame-rame sholat itu bareng-bareng Kemis seperti yang diumumkan pemerintah. Dengan begitu sampean tetap ngelakoni keyakinanmu, sesuk gak poso, wis bayar zakat fitrah, perkara rame-rame nih bareng-bareng niku dalam rangka taat ulil amri. Yang jadi pertanyaan, saya kan berarti lek sholat idnya Kemis menurut kami tanggal 2. Lah ya apa hukumnya sholat id tapi yakin kuwi wis tanggal 2. Ada peristiwa serupa diceritakan di kitab Qalyubi. Dahulu zaman Nabi pernah sholat Idul Fitri tanggal 2. Sahabat yang berhasil meru'yat hilal itu orang Badui, rumahnya berkilo-kilo dari Madinah, sehingga setelah berhasil meru'yat hilal, jalan kaki puluhan kilo, itu nggak cukup 5 jam Mas. Walhasil nyampe Nabi laporan saya berhasil meru'yat hilal. Nabi putuskan sesuk tanggal 1. Iku untuk pelaksanaan sholat Id gak mungkin kemepetan. Maka sholat Idnya oleh Nabi ditunda besok. Hari ini yang harus beres zakat fitrah. Jadi orang yang yakin sesuk Rebo wis Id, tapi pemerintah Kemis, tidak harus rame-rame menunjukkan perbedaan
seakan melawan keputusan pemerintah. Mboten sae. Perkara sampean sesuk enggak poso urusanmu. Tapi ayolah rame-rame nih sholat id bareng hari Kemis seperti yang diputuskan pemerintah. Lek tanggal 2 Kiai, dulu Nabi juga pernah sholat id tanggal 2 karena berita ru'yatnya terlalu mepet. Paham nggih? Monggo para rawuh, sakniki usum ngene iki. Begitu sak kampung masjid kono sholat id saiki, masjid sing RW loro sholat id sesuk. Wah, itu jadi berita lucu. Bisa jadi sholat idnya direkam tetanggamu yang Kristen. Dibuatkan berita, kirim teng Vatikan, Mas. Jadi benceng cuinya umat Islam dikliping karo pihak Vatikan sono. Enggak baik, Mas. Paham napa mboten ngenten iki? Beda, meskipun beda kita bareng-bareng. Orang Kristen, wah Islam luar biasa, Islam luar biasa, kompak. Dan kalau soal id, soal poso saja beda-beda, maka akan mereka analisa, mudah sekali membuat perpecahan di lingkungan umat Islam. Niku mensikapi perbedaan kapan awal puasa, kapan awal rioyo. Dan dari awal saya matur, ikuti perintah syariat. Syariat nyuruh ru'yat. Syariat nyuruh menggenapkan Sya'ban 30 hari, genapkan. Quran juga merekomendasikan ru'yat. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kamu berhasil menyaksikan bulan, berarti ru'yatul hilal, maka berpuasalah. Quran ini yo perintah ngono kuwi. Faman syahida minkumus syahra. Siapa di antara kamu berhasil syahida menyaksikan bulan, berarti ru'yatul hilal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya napa ru'yat global? Di mana berhasil ru'yat? Hari itu juga bareng riyoyo, bareng poso. Nyuwun sewu. Kalaupun pakai ru'yat global, itu bareng sereng tetap nggak bisa. Ketika Australia Maghrib nggak berhasil meru'yat hilal, Australia memutuskan belum puasa atau belum hari raya. 3 jam atau 2 jam berikutnya, 1 jam lah, Papua Nugini Maghrib juga belum tanggal, nggak berhasil meru'yat hilal. 1 jam berikutnya Manokwari menyatakan belum tanggal, nggak berhasil meru'yat hilal. 2 jam berikutnya Aceh menyatakan belum berhasil meru'yat hilal. 3 jam berikutnya Makkah mengumumkan belum berhasil meru'yat hilal. 4 jam atau 3 jam berikutnya, Mas, Spanyol atau Belanda atau London menyatakan berhasil meru'yat hilal. Halo? Akhirnya bodo bareng-bareng, poso bareng-bareng. Yang namanya bodo bareng itu gimana? Begitu Belanda Maghrib berhasil meru'yat hilal, itu Saudi jam 9 malam, Indonesia Barat itu jam 1 malam.
Papua jam 3 malam. Papua Nugini timur maneh nambah sak jam, jam 4 pagi pas London berhasil meruqyah itu. Papua jam 4 pagi, Australia mas jam 5 atau jam 6, New Zealand jam 6. Nah, Inggris jam 6 sore maghrib berhasil meruqyat hilal, New Zealand jam 6 pagi. Yang kata zaman ruqyat global sak donya podo, iku New Zealand jam 6 pagi itu ditelepon koncone teko Inggris jam 6 sore, mas kene ruqyat mas hasil. New Zealand tetep poso, engko bengi baru takbiran, sesok sholat id, atau pagi jam 6 itu juga langsung sholat id. Ya apa yang namanya ruqyat global? Ya apa? Pakai ruqyat global itu loh mas, itu ya tetap nunggu giliran datangnya waktu. Mekah Saudi tetap nggak gelem dikongkon sholat id ketika itu. Ditelepon koncone toko Inggris, mas kene berhasil meruqyat Mekah kadung wis tarawih jam 09.00 bengi wisan, gak aku tetap poso. Kalau Mekah kau paksa malam itu juga takbiran, Indonesia takbiran apa tarawih? Padahal ketika Inggris berhasil meruqyat mriki jam 1 malam mas, gak percaya ndelok bal-balan lho. Kok koyo gak tau ndelok bal-balan ya? Halo, Papua jam 3. Yang namanya ruqyat global pun tetap nunggu waktu. Begitu berhasil Indonesia meruqyat hilal, 4 jam kemudian sini sholat id jam 6, 4 jam kemudian Saudi sholat id jam 6, 3 jam kemudian London sholat id jam 6 pagi, 4 jam kemudian New York sholat id jam 6 pagi, 2 jam kemudian Honolulu sholat id jam 6 pagi. Halo, 2 jam berikutnya Tokyo sholat id jam 6 pagi, 2 jam berikutnya Jakarta jam 6 wis sesuke was, wis 24 jam. Ini namanya ruqyat global pun ya tetap nunggu. Lelek ruqyat global sang bareng sang lawang kono ruqyat maghrib Australia ke Australia, New Zealand jam 6 wis isu. Lah isu langsung sholat id. Kuwi jenenge ndisi London, bukan ngikuti ruqyatnya London. Wong London dhewe sing hasil ruqyat malah durung sholat id, dadak New Zealand malah sholat id dhisik. Kuwi jenenge duduk bareng, kuwi ndisi juga. Tolong konco-konco Hizbut Tahrir yang mengusung paham ruqyat global, monggo dirinci serinci-rincinya. Ojo kur pokoknya ruqyat global, di mana tanggal, di mana-mana juga tanggal. Sholat itu jam 6 pagi mas. Lewang Papua sholat jam 6 pagi, kini saya jam 4. Yang namanya tanggalnya podo, sholat itu tetap nunggu 2 jam. Aceh, ujung Aceh nunggu sak jam lagi, dan seterusnya koyok wow. Paham ya? Penutup, Indonesia niku rentang waktunya 3 jam lebih, sementara
per 1 jam waktu itu selisih derajat rembulannya 0,5 secara umum. Jadi kalau Aceh 1,5 derajat di atas ufuk, itu Surabaya, Malang begini 1, karena Aceh sini terpaut 1 jam. Terus kalau di sini 1, NTT 0,5, engko Papua kono 0. Nguetan mana perbatasan Papua Nugini bisa-bisa minus 0,5. Papua belum tanggal mas, wong masih minus. Hatta menurut hisab pun ya belum tanggal, masih minus. Bisakah berdasar hisab yang kayak begitu? Terus Menteri Agama mengumumkan untuk Sulawesi ke barat hari rayanya besok, untuk Papua ke timur sampai Papua Nugini, sampai Solomon sana, sampai Vanuatu, itu riyoyone sumben. Sak negara riyoyone gak bareng sakarmu dewe temen. Itu loh mas, gak enak elek pakai hisab dan minim, hanya syukur wujudul hilal. Tapi kalau pakai hisab yang imkanur ru'yah, yo hisab tapi hisab yang sudah mungkin diru'yat, sekitar 2,5 derajat atau 3 derajat. Aceh hisab ketemu 2,5, kita di Surabaya, di Malang 2, terus nanti di Sulawesi kan di 1,5, Papua 1 mas. Nah karena seluruh Nusantara mulai Papua sampai Aceh sudah di atas ufuk, memungkinkan pemerintah mengumumkan besok riyo bareng-bareng mulai Sabang sampai Merauke. Paham ngeten iki nggih? Nek zaman syukur wujudul hilal 0,5 Aceh langsung dinyatakan tanggal. Lama sok zaman untuk Sumatera riyoyone sesuk, Jawa Kalimantan sampai Timur riyoyone sumben, mosok ngono. Dan kalau zaman ngajak mekso Papua pun riyoyo sesuk, itu zaman ngajak memaksa riyoyo untuk wilayah yang belum ijtima, belum di atas ufuk, masih minus. Ngejak riyoyo wilayah yang nyata belum tanggal, dosa sampean. Blong nopo dereng nih. Makanya lek purun fair-fairan Majelis Tarjih Muhammadiyah dari dulu memutuskan harus pakai ru'yatul hilal. Tarjih halaman 172, silahkan dibaca. Jadi Muhammadiyah pun merekomendasikan pemerintah supaya penetapan puasa pakai ru'yatul hilal. Pun niki mawon, selamat Ramadan. Aja lali kirim donga ning bapak ibuke maratuwane, gelem bojone enggak gelem kirim donga enggak apik sampean. Gelem warisane lali kirim donga enggak apik ya. Kula sampun teng Morosepuh sampun niki wau, teng mak bapak sampun isu wau subuh teng Blitar, langsung rapat teng Surabaya terus teng mriki dereng wangsul. Saniki pun wancine wangsul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadain wa afina fi man afain wa tawallana fi man tawallain wa barik lana fi ma atain wa qina syarra ma qadain. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.